Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andra Melidan akan menjelaskan materi TIK bab kedua tentang teknik komputer. 1. Sistem komputer. Pengertian sistem komputer. Komputer merupakan alat yang digunakan untuk mengolah data elektronik. Pengolahan data elektronik tersebut merupakan suatu proses manipulasi data untuk menjadi sebuah informasi yang dapat memiliki makna. Tujuan pokok dari sistem tersebut yaitu mengolah data untuk menghasilkan informasi. 2. Fungsi sistem komputer. A. Melakukan input data. Fungsi dari sistem komputer adalah melakukan input data ke dalam komputer. Sistem komputer melakukan input data seluruh jenis data yang telah dimasukkan pengguna melalui perangkat hardware seperti mouse, keyboard, mikrofon, dan lain-lain. B. Memproses data. Data yang telah diinput oleh user masih dalam bentuk mentah titik. Oleh karena itu, setelah input data, sistem akan melakukan sebuah proses untuk mentransfer data mentah tersebut menjadi sebuah informasi yang dapat dibaca oleh memori komputer. C. Menghasilkan data. Fungsi yang berikutnya adalah sebuah hasil dari input dan proses data. Sistem komputer berfungsi untuk menghasilkan sebuah output yang merupakan hasil dari data yang telah diproses. D. Menyimpan data. Fungsi dari sistem komputer yang terakhir adalah menyimpan data. Sistem komputer berfungsi untuk menyimpan data output yang berhasil yang merupakan hasil olahan dari proses pada memori komputer. Baiklah, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Komponen sistem komputer. 1. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras merupakan alat-alat yang secara fisik dapat dilihat dengan kasat mata dan dapat disentuh oleh tangan manusia. Di antaranya, A. Perangkat masukan atau input device. Input device merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya yaitu mouse, keyboard, touchscreen, pointing device, mikrofon, digitizer, dan scanner. B. Perangkat pemroses atau processing device. Processing device merupakan sebuah perangkat yang berguna untuk memproses data yang berasal dari input device untuk kemudian dihasilkan menjadi sebuah data yang diinginkan melalui output device. CPU berfungsi sebagai pusat pengelola data yang mengontrol segala perangkat internal maupun eksternal yang ada pada komputer. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu 1. Arithmetic Logic Unit atau ALU. Tugas utamanya yaitu melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program dan melakukan sesama perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi. Yang kedua, Control Unit atau CU mengambil instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika, mengawasi kerja dari ALU, menyimpan hasil proses ke memori utama. Selanjutnya, C. Perangkat keluaran atau output device. Perangkat keluaran merupakan perangkat yang berguna untuk menampilkan atau memberikan sebuah hasil akhir dari pengolahan proses yang sebelumnya dimasukkan melalui input device, yang kemudian diproses pada processing device. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devica Aryani. D. Perangkat penyimpanan atau strong device data atau instruksi yang telah diinput pada sistem komputer melalui unit input terlebih dahulu disimpan pada unit strong sebelum benar-benar diproses. Perangkat penyimpanan dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Internal strong. A. ROM atau read only memory. ROM adalah jenis memori yang mempunyai sifat hanya dibaca dan tidak bisa diubah serta mempunyai sifat yang permanen atau tetap. Beberapa jenis ROM yaitu 1. PROM atau Programmable Read Only Memory, RAM yang dapat diprogram satu kali dan tidak dapat diubah kembali. 2. EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory, ROM yang dapat dihapus dengan sinar ultraviolet serta dapat diprogram kembali berulang-ulang. 3. EPROM atau Electria Kelly Erasable Programmable Read Only Memory, ROM yang dapat dihapus secara elektronik dan dapat diprogram kembali. B. RAM atau Random Access Memory, RAM yang merupakan jenis memori yang dapat dibaca, diisi, dan diubah
menurut kebutuhan serta mempunyai sifat sementara. Struktur RAM dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu 1. Input strong untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input. 2. Program strong untuk menyimpan instruksi program yang akan diakses. 3. Working strong untuk menyimpan data yang akan diolah dan menyimpan hasil pengolahan. 4. Output strong untuk menampung hasil akhir dan pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. 2. External strong merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar komponen utama. 2. Perangkat lunak atau software. Software adalah perangkat yang menghubungkan komputer dengan pengguna untuk mengontrol perangkat keras atau menghasilkan data informasi. Jenis-jenis software itu antara lain: yang pertama, sistem operasi atau operating system. Sistem operasi adalah aplikasi yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Fungsi dasarnya yaitu menjadwalkan tugas, mengelola sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras, memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pengguna, menyimpan catatan pengguna, dan menjaga keamanan sistem serta menangani gangguan. Yang kedua ada program aplikasi. Program aplikasi merupakan software yang diinstal dan dijalankan setelah adanya sistem operasi untuk mendukung pengolahan data. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, software pemrograman. Software pemrograman adalah software yang dapat digunakan untuk membangun software yang lain. Adapun bahasa pemrograman yang dikenal saat ini yaitu 1. Bahasa tingkat rendah atau low level language, contohnya bahasa mesin dan bahasa rakitan. Yang kedua, bahasa tingkat menengah atau middle level language, contohnya bahasa C. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bahasa tingkat tinggi atau high level language, contohnya yakni basic, COBOL, Pascal, PLA, dan ELBL. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Nivia Nur Afnizar. 3. Perangkat pikir atau brainware. Brainware adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem di dalam komputer. Berdasarkan kemampuannya, brainware dikategorikan sebagai berikut. A. Administrator. Administrator adalah seseorang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program-program yang berjalan pada sebuah sistem komputer atau jaringan komputer. B. Operator. Operator adalah pengguna biasa yang hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada. C. Programmer. Programmer adalah seseorang yang mempunyai kemampuan menguasai salah satu atau banyak bahasa pemrograman, seperti bahasa C, Java, dan lain-lain. D. Analisis sistem. Analisis sistem adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat, lunak, dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurhaliza Maulida. Baik, terima kasih Via. Sekarang saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Struktur komputer. 1. Input device. Semua masukan dari user melalui input device ini kemudian diterima oleh I/O ports atau input. 2. I/O ports. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. 3. CPU. Terdiri dari CPU sebagai mengontrol kerja komputer dan ALU sebagai pusat pengolah data. 4. Data bus merupakan jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. 5. Address bus. Address bus digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. 6.
Kontrol bus. Kontrol bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. 7. Memori. Semua data input akan disimpan dalam memori utama, khususnya RAM. 8. Output device. Informasi yang dihasilkan dari proses ditampilkan ke user melalui output dari device dari I/O ports atau output. Sekian dari kelompok 1. Saya Nurhaliza Maulida mengakhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut ialah komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Secara umum, komputer dapat melakukan beberapa fungsi seperti melakukan input data, memproses data, menghasilkan data, dan menyimpan data. Sistem komputer tersusun dari 3 komponen yaitu hardware, software, dan brainware. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari setiap komponen yang menyusun komputer dan saling berkaitan. Struktur komponen yang baik akan membuat komputer dapat bekerja dengan baik.